Taio bertanya kenapa Inha berubah dan menjadi seperti monster. Taio juga minta Inha kembali seperti dulu. Namun Inha bilang Inha yang dulu sudah hilang. Taio pun sudah tak peduli lagi dengan Inha dan dia akan menghancurkan Inha dan mengambil mimpi Inha di Kango. Inha pun memperingatinya kalau Taio bukan putra Kang. Taio pun mengingatkan Inha kalau posisi Inha sekarang itu karena rencana dari Taio. Di penjara, Mo Gi-jun dihubungi Inha dari telepon. Inha ingin memastikan kalau Mo Gi-jun tetap di pihaknya. Mo Gi-jun bilang dia akan berkorban untuk Inha, namun saat ini dia sangat ketakutan karena dia akan dihukum mati. Namun, si sipir malah menghabisi Mo Gi-jun dan itu adalah perintah dari Inha. Sementara di markas, Taio teringat, jadi perusahaan investasi emas Taio ternyata itu dibuat Taio untuk melindungi ketua Kang dari orang-orang yang mengincar saham perusahaan. Dan saat ini rencana mereka berhasil karena Seongju terpancing dan menghubungi mereka untuk bertemu. Bos judi pun disuruh bersiap karena dia akan mewakili perusahaan. Sementara Huiju mendatangi istri Kang Inju, dia ingin memastikan kalau dia tak menyalahgunakan saham Kang Inju dan minta agar dia menggunakannya untuk mendukung Kang Seongju karena dia adalah menantu keluarga Kang. Sementara Bu Jang sangat yakin kalau mereka akan menguasai Kango karena mereka juga akan bekerja sama dengan perusahaan investasi emas milik Taio dan DPR Jo juga ada di pihak mereka. Sedangkan Inha dia melaporkan kalau Kang Seongju melakukan kerjasama dengan perusahaan investasi emas dan menguasai Kango. Pak Sajin pun marah dan mengingatkan Inha untuk tak mengecewakannya. Lalu saat pertemuan dengan perusahaan investasi emas, ternyata mereka juga mengundang Kang Inha untuk ikut datang. Dan orang yang mewakili investasi emas adalah Taio sebagai wakil CEO perusahaan. Mereka sempat tak percaya, namun melihat kartu nama Taio, mereka pun percaya dan Taio juga menyapa Inha. 없습니까? 강인하 본부장님? Saat pulang, Inha yang kesal menghadang mobil Taio. Dia memperingati Taio kalau dia tak akan membiarkannya. Namun Taio bilang dia sudah masuk rencananya. Kemudian mereka merayakan keberhasilan mereka. Taio lalu mendatangi Yewon dan bertanya kenapa dia tak bertanya kabar Inha. Namun Yewon bilang itu bukan urusannya. Mendengar itu membuat Taio senang, Yewon kembali seperti dulu. Sedangkan Inha dia diundang istri Kang Inju dan menunjukkan lukisannya dan bilang itu adalah simbol kerjasama antara mereka berdua. Setelah istri Inju pergi, Inha kembali diundang Bu Jang untuk makan malam keluarga. Namun saat dia datang ternyata ada Taio. Dia di sana tak dianggap, lalu dia pergi karena kesal. Sesampainya di rumah, dia teringat dulu Taio bilang ibunya dihabisi ayah tirinya. Lalu Inha menelpon seseorang dan tak lama ayah tiri Taio di penjara langsung dibebaskan dan dia diberikan HP yang di dalamnya ada foto ibu Taio. Kembali ke Bu Jang, melihat ketua Kang masih koma, dia menyuruh Kang Seongju untuk melakukan konferensi pers darurat. Sedangkan ibu Taio dia sangat kaget dan ketakutan suaminya datang mendatanginya. Namun dia yang sangat takut malah membuat dirinya terjatuh dari tangga. Sementara Bu Jang dan Seongju bersiap berangkat ke lokasi konferensi pers. Namun tiba-tiba polisi datang dan menahan Bu Jang atas kasus pembuangan mayat. Begitu juga dengan Pak Moon yang ditahan dengan kasus yang sama. Kang Seongju sangat marah, namun dia tak bisa menghentikan polisi. Namun Bu Jang minta Seongju mendatangi konferensi pers. Sedangkan di lokasi konferensi pers, ternyata Inha datang. Dan penangkapan Bu Jang adalah rencana Kang Inha. Dia memberikan pengumuman tentang kabar sakitnya ketua Kang.
Dan karena keadaan darurat, dia menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin Kangho sementara. Kang Seong-ju sangat kesal dan marah melihat pidato Kang In-ha. Begitu juga dengan Tai-oh yang kaget melihatnya. Begitu juga dengan Kim, dia merasa Kang In-ha adalah pemenangnya sekarang. Namun Tai-oh tiba-tiba menerima foto ayah tirinya dan dia langsung bergegas ke tempat ibunya dan sangat takut ibunya kenapa-kenapa. 제발. Sedangkan Hui-ju, dia mendatangi In-ha karena pidatonya dan penangkapan Bujang. Namun In-ha malah minta agar di situasi sekarang Hui-ju harus ada di pihaknya. Mendengar itu, Hui-ju tak menyangka Kang In-ha yang dikenalnya sudah sangat berubah seperti monster. Kemudian Kang Seong-ju dia telah dikhianati Donguk dan juga DPR-jo. Donguk dan DPR-jo memilih untuk memihak Kang In-ha karena Kang Seong-ju sudah tak punya peluang di Kangho. Lalu In-ha datang, Kang Seong-ju sangat marah atas pidato In-ha, namun In-ha bilang itu dilakukan karena darurat. Kang Seong-ju pun memukul In-ha dan mengingatkannya kalau In-ha bukan siapa-siapa di keluarga Kang. In-ha tetap tenang seakan dia sudah menang. Kembali ke Tai-oh, dia mendapati ibunya sudah meninggal dan sangat sedih sekaligus merasa bersalah karena selama ini dia sudah menjauhkan ibunya dari dirinya yang membuat ibunya menderita. Sedangkan In-ha dia melakukan pertemuan dengan Park Sa-jin, DPR-jo, dan Donguk untuk bekerja sama. Lalu dia mendapat telepon dan tersenyum. Kemudian diperlihatkan Tai-oh yang ada di pemakaman ibunya ditemani Kim dan lainnya. Namun tiba-tiba Kang Seong-ju datang melayat. Dia juga mengajak Tai-oh untuk bekerja sama, menghancurkan orang yang menyerang ibu mereka karena dia yakin pelakunya orang yang sama. Kemudian Ye-won memberikan surat peninggalan ibu Tai-oh. Dan membaca itu membuat Tai-oh semakin bersalah kepada ibunya karena ibunya minta agar Tai-oh tak menggunakan amarahnya untuk menyelesaikan masalah. Ibunya juga minta agar Tai-oh melupakan masa lalu dan ibunya selalu menunggunya. Lalu Tai-oh pergi ke rumah masa kecil mereka di awal film. Dia berpikir dia berjalan sudah sangat jauh, namun belum tahu apa tujuannya. Kembali ke Kang In-ha, dia sudah menguasai kantor ketua Kang dan merasa dia sudah menang. Sedangkan Tai-oh, dia menyingkirkan semua foto orang yang dulu ia targetkan, lalu mendatangi ketua Kang dan bilang Kangho akan melindunginya. Sedangkan Bujang mengingatkan kalau mereka tak boleh hancur dan Kangho harus jadi milik Kang Seong-ju. Namun Seong-ju bilang dia sudah berhenti dan semuanya juga bukan karena ambisinya, namun itu semua bentuk keserakahan Ibu Jang yang membuatnya tak bisa menikmati hidupnya hanya untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Dia pun minta agar Bujang juga ikut mengakhiri ini semua. Sementara Park Sa-jin, dia ditelepon putrinya untuk memberitahu sesuatu. Sedangkan di ruangan rapat pemegang saham, di sana hanya Hui-ju dan Kang Seong-ju yang ada di pihak ketua Kang. Sedangkan DPR-jo, Donguk, istri In-ju, dan juga Ko Hui-chan ada di pihak Kang In-ha. Namun tiba-tiba asisten Kang Seong-ju memberitahu sesuatu yang membuat Kang Seong-ju segera keluar. Sedangkan Park Sa-jin dia menemui putrinya. Putrinya menyampaikan Kang In-ju membuatnya menderita karena membuatnya kecanduan obat-obatan. Park Sa-jin pun meminta maaf karena sudah lalai menjaga putrinya dan dia berjanji akan memperbaiki semuanya. Sedangkan di kantor, kemenangan In-ha dihancurkan karena Jaksaha menangkapnya atas pembunuhan Kang In-ju dan orang di baliknya adalah Tai-oh. Dan kabar penangkapan Kang In-ha sudah diketahui Donguk yang membuatnya panik. Sedangkan putri Park Sa-jin menelpon Tai-oh karena ayahnya ingin bertemu dengan Tai-oh. Sementara Kim dan yang lainnya, mereka menangkap sipir yang menikam Mu Gi-jun. Sementara Tai-oh bertemu dengan Park Sa-jin. Sedangkan In-ha dia diinterogasi Jaksaha. Namun In-ha membantah karena mereka tak punya bukti dan juga saksi.
Jak Saha pun mengeluarkan Mo Gi-jun yang ternyata dia masih hidup. Yang ternyata saat Mo Gi-jun ditikam, putri Park Sa-jin menyelamatkannya dan dia juga melaporkan itu ke Tae-oh. Tae-oh pun bilang ke Mo Gi-jun kalau pelakunya adalah Kang In-ha dan dia juga akan membantu Mo Gi-jun dan melepaskannya sebagai anjing peliharaan dan bisa menjalani hidupnya sendiri. Mo Gi-jun hanya bisa menangis mendengar itu. Kembali ke ruang interogasi, Mo Gi-jun marah ke Kang In-ha. Namun Kang In-ha malah bilang Mo Gi-jun adalah anjing peliharaannya. Lalu Jak Saha memutar video saat kejadian di TKP yang membuat Kang In-ha hanya bisa tertawa psikopat. Kembali ke Tae-oh, saat pertemuan dengan Park Sa-jin, Tae-oh menawarkan Kang-oh energi seperti tawaran ketua Kang. Tae-oh minta Park Sa-jin untuk membelinya dengan harga satu saham seharga 1 juta won. Park Sa-jin merasa itu terlalu mahal, lalu Tae-oh langsung menunjukkan kalau sahamnya sedang naik drastis. Tae-oh juga minta agar Park Sa-jin jangan terlibat dengan In-ha karena dia yang akan mengurusnya. Kemudian Tae-oh mengenang foto mereka saat wisuda. Dan setelah itu, kejaksaan memeriksa kantor Kang-oh masa depan dan ketua Kang yang juga dalam keadaan sekarat. Sedangkan In-ha di penjara mendapat surat dari pengadilan tentang ketua Kang yang mengubah nama Kang In-ha menjadi Baik In-ha. Dan lagi-lagi In-ha hanya bisa tertawa psikopat. Sementara Hui-ju dia menelepon Tae-oh dan menyuruh Tae-oh menemuinya di rumah. Tae-oh pun melaporkannya ke Kim dan Kim minta agar Tae-oh meminta bantuannya jika terjadi sesuatu. Dan saat menemui Hui-ju, ternyata ketua Kang sudah sadar. Kembali saat Baik In-ha menjalani persidangannya, In-ha dihukum penjara seumur hidup. Dan setelahnya, Tae-oh menemuinya. In-ha bilang dia tak akan minta maaf karena itu tak akan mengubah apapun. Tae-oh pun bertanya, kenapa In-ha mengkhianatinya. Namun, In-ha lupa alasannya dan bilang mungkin karena itu adalah Han Tae-oh. Tae-oh pun bilang dia senang mereka pernah berteman dan In-ha juga senang. Lalu Tae-oh memberikan foto wisuda mereka lalu pergi. 잘 지내? 멀리 안 나간다. Sedangkan Hui-ju dia akan pergi jalan-jalan untuk waktu yang lama. Di tempat lain, Tae-oh menemui Yewon. Mereka saling bertukar pikiran karena hasil pencapaian mereka dan tak perlu berubah menjadi jahat untuk mencapai kesuksesan. Sedangkan In-ha dalam tangisan, dia mengakhiri hidupnya dengan bundir. Berpindah ke 3 tahun berikutnya, pusat koperasi Kang-oh kembali dipimpin Kang Seung-ju dan terlihat raut wajah yang lebih bahagia. Sedangkan Tae-oh dan ketua Kang memandang mimpi ketua Kang yang sudah terwujud. Kemudian DPR-jo, kini dia menjadi presiden Korea dan Yewon ada di timnya. Dan Han Tae-oh kini menjadi pemimpin di Kang-oh, yang ternyata ketua Kang memberikan itu ke Tae-oh karena Tae-oh lah yang menyelamatkan Kang-oh saat dirinya sedang sekarat. Dan Tae-oh adalah orang yang tepat memimpin Kang-oh. Begitu juga dengan Kang Seung-ju, dia tak iri dengan Tae-oh karena dia percaya dengan pilihan ayahnya. Lalu Tae-oh berziarah ke makam ibunya. Hui-ju ternyata melaporkan kemanapun dia pergi ke Tae-oh. Begitu juga dengan Kim. Kini hidup mereka lebih baik dan bahagia karena dia punya keluarga baru. Oke guys, itulah keseluruhan alur cerita The Impossible here. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like agar kita semakin dekat dan kalian selalu dapat info dari kami. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?
happened, man, I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.